Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk struktur data, kita masuk ke sorting ya. Langsung saja. Oke, apa itu sorting ya? Jadi, proses mengurutkan atau menyusun kembali elemen-elemen dengan urutan tertentu. Ya, jadi untuk selama ini kan teman-teman ngertinya hanya mengurutkan, sort, ascending, descending, berdasarkan abjad, berdasarkan angka dan lain sebagainya. Nah, kita di sini belajar kok bisa sih nama-nama tersebut bisa berurutan. Nah, kita belajar di sini. Ya, jadi mengurutkan atau menyusun kembali elemen-elemen dan urutan tertentu. Ya, urutannya ya hanya dua, ascending maupun descending. Kalau ascending berarti dari kecil ke besar, descending sebaliknya, dari besar ke kecil. Proses pengurutan tersebut diimplementasikan ke beberapa macam aplikasi. Ya, banyak sekali ya. Teman-teman pasti sudah banyak mengetahui ya sorting ini ada di aplikasi apa saja ya. Ada di folder, ada di Excel ya, ada di banyak sekali ya. Jadi sudah banyak diimplementasikan ke beberapa macam aplikasi. Ada juga contohnya nih, misalnya mengurutkan NPM, mengurutkan nama mahasiswa, angka, ukuran dan lain sebagainya. Ya. Nah, algoritma sorting yang sering digunakan tiga ini yang akan kita pelajari ya, selection sort, insertion sort, dan bubble sort. Kita kali ini akan belajar tiga-tiganya langsung. Ya, jadi semuanya fokus, persiapkan diri ya. Kemudian benar-benar pahami dengan baik. Oke. Biasanya dalam pengurutan konsep dari masing-masing algoritma itu nanti akan ada iterasinya. Ya, jadi nanti kalau misalnya saya bilang iterasi pertama seperti apa, iterasi kedua nanti jadinya seperti apa. Nah, iterasi itu apa sih? Ya, jadi urutan dalam langkah suatu algoritma. Jadi dalam suatu algoritma tidak tiba-tiba data tersebut berurutan, enggak. Ya, tidak tiba-tiba nilai tersebut berurutan, enggak. Ya, jadi pasti ada step by stepnya. Nah, itu yang dinamakan iterasi. Step pertama ya, bisa juga kita sebutkan iterasi pertama, apa yang terjadi, iterasi kedua apa yang terjadi, dan seterusnya ya sampai selesai atau sampai berhenti ya. Jadi kondisi awal hingga kondisi selesai atau berhenti ya. Jadi nanti iterasi itu nanti kondisi awalnya seperti apa, kondisi berhentinya selesainya seperti apa. Dan biasanya nanti akan terkait dengan loop program. Pasti di sana akan ada program yang berulang. Ya, pasti di sana ada for atau while. Ya, pasti itu. Nggak mungkin kita akan ada iterasi tanpa adanya loop di sini. Oke, kita langsung masuk saja ke selection sort ya. Metode mengurutkan dan algoritma selection sort. Ya, jadi metode ini mulai dengan elemen pertama dan mencari pada seluruh array nilai yang terkecil ya. Jadi kita ngomongin ascending nih di sini. Ya, jadi dimulai dari elemen yang pertama ya. Elemen pertama pasti indeks 0. Kita pasti akan mulai dari indeks 0. Kemudian selanjutnya apa? Akan mencari indeks-indeks yang lain ya, termasuk 0 sebenarnya. Indeks-indeks yang lain itu nilai yang terkecil. Ya, karena kita akan mengurutkan dari kecil ke besar. Kita akan mencari di indeks-indeks yang lain mana nilai yang terkecil. Ketika didapatkan nilai yang terkecil, maka akan nilai yang terkecil pada array indeks 0 sampai n tadi, ketika memang ada nih yang terkecil dibandingkan indeks 0, nanti akan ditukar. Ya, akan ditukar. Kalau misalnya yang terkecil adalah indeks 0, berarti tetap dia, nggak berubah. Gitu ya. Nah, ini adalah konsep mengurutkan dengan selection sort. Ya, kalau misalnya descending berarti mencari nilai yang terbesar. Ketika memang dapatkan nilai yang terbesar di antara indeks 0 sampai n ini, maka akan ditukar ya dengan indeks 0. Kalau kondisinya terbesar adalah indeks 0, berarti dia tetap
nggak berubah. Artinya memang yang paling besar dari sekian elemen tadi, sekian indeks tadi, ini berada pada indeks 0. Selesai. Selesai iterasi pertama. Kemudian selanjutnya ya, tadi ya, ketika didapatkan yang terkecil, maka akan ditukar dengan indeks 0 tadi. Putaran kedua atau iterasi kedua atau step kedua akan dimulai pada elemen kedua atau indeks pertama. Indeks ke-1 ya, sorry. Pertama 0 ya, indeks ke-1. Ya, kita masuk ke indeks ke-1. Kita mulai dari indeks ke-1, kemudian selanjutnya apa? Sama, akan mengecek sisa-sisa elemen yang ada. Ketika memang ditemukan elemen yang paling kecil, maka akan ditukar dan seterusnya. Ya, di sini kita, variabel i menyatakan tempat di mana elemen terkecil ditempatkan ya. Artinya nanti kita mulai dari indeks 0, i-nya nanti dimulai dari 0. T ini menyatakan elemen terkecilnya ya. Jadi nanti dilihat dari sisa-sisa tadi, elemen-elemen tadi, mana sih yang terkecil, kita tuliskan nanti T di sana ya. Data di dalam larik atau dalam array nanti akan berubah-ubah. Oke, kita langsung praktek saja. Di sini kita akan membuat angka random ya. Oke, ini ada angka random, angka yang belum berurutan. Ya, kita diminta mengurutkan dengan menggunakan tadi, ya, selection sort. Ya, kita akan menggunakan selection sort. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tadi variabel i menyatakan tempat tinggal di mana elemen terkecil ditempatkan. Ya, artinya di sini kita lihat elemen yang awal ya. Kita tuliskan i di sini. Oke ya. Karena apa? I akan dimulai dari elemen pertama atau indeks 0. Selanjutnya apa? Akan dicek sisa-sisa ini mana indeks yang paling kecil. Ya. Oke, di sini kita lihat indeks yang paling kecil pastinya akan dibandingkan dengan 0 ini. 45 dan 3, oke. Kecilan 3 dengan 67. Ya, nanti prosesnya akan ada temporary, nanti akan ada variabel temporary. Ya, kita lihat 3 dan 67 masih 3, 3 dan 44 masih 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4 masih 3, 3 dengan 3 tidak lebih kecil ya, tapi sama dengan. Artinya apa? Dia tetap T-nya di sini. 3 dan 76 pasti 3, 8, 9, 3 tidak. Artinya indeks yang pertama adalah i di sini ya. Kemudian yang paling kecil elemen sisanya adalah pada indeks ke-1. T-nya di 1. Artinya i dan T akan ditukar. Iterasi pertama 3 ada di sana, 45 ada di sini. Selanjutnya apa? Ini sama. Sampai di sini ada yang masih bingung, nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya. Masih minim sekali yang bertanya di kolom komentar. Saya anggap mengerti ketika memang tidak ada yang bertanya di kolom komentar. Ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, i-nya naik ya, dari indeks 0 i-nya berubah menjadi indeks 1. Kita tulis di sini i. Tuh ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan.
45 lebih kecil dari 67? Tidak. Artinya T-nya belum. T-nya sebenarnya masih dianggap di sini sebenarnya. Ya. Oke, T-nya masih dianggap di sini. 45 iya. Ini ya, 67 lebih kecil dari 45? Tidak. 444 tidak, tidak lebih kecil. 3454 tidak lebih kecil. 3 yes. T-nya pindah ke sini. Ya, sekarang yang dibandingkan adalah ini. Temporary ini, ya. 76 dengan 3, 76 lebih kecil dari 3? Tidak. 89 tidak, 889 tidak, 9999 juga tidak. Artinya di sini posisinya pada indeks 1, kemudian yang terkecil adalah pada indeks ke-5. Yang selanjutnya dilakukan adalah nilai pada indeks 5 pindah ke sini. Nilai pada indeks 1 pindah ke sini. Sisanya sama. Ada yang masih bingung? Kita lanjutkan lagi. Ini tetap ya. Ini tetap. I-nya naik. Jadi indeks ke-2. Ya, I-nya naik jadi indeks ke-2. Oke, sama. Kita cek. Apakah sisanya ini lebih kecil dari 2 atau tidak? 444 tidak. 3454 tidak. Saya tulis di sini T-nya. 3454 tidak. 45 yes. Ya. Bandingkan dan ini sekarang. 76 dan 45 tidak, 89 tidak, 889 tidak, 999 tidak. Artinya kita dapatkan ya, pada proses iterasi kedua ini ya, I-nya pada indeks kedua, kemudian yang terkecilnya ada pada indeks ke-5. Kemudian mereka ditukar. 45 ada di sini, 67 ada di sini. Sisanya sama. Nggak berubah. Ya, jadi urutannya pada iterasi ketiga adalah seperti ini. Kita lanjutkan. I-nya naik lagi. Tadinya pada indeks kedua, nambah 1 plus 1 pada indeks ke-3. Kemudian kita cek lagi. Lebih kecil atau ada nggak sih yang lebih kecil dari ini? Ya, di sisa indeks yang lain. Ini tidak. Ini yes. Ya, sekarang dibandingkan dengan ini ya. 76 dan 67 tidak. 89 tidak. 889 tidak. 9999 juga tidak. Ya, artinya nilai pada indeks ketiga ini akan ditukar dengan nilai pada indeks ke-5. Ya, ini sama. Oke, ini jadinya 67. Ini ya, ditukar ya. Ini jadinya adalah 444. Sisanya sama. Oke ya. I-nya naik jadi indeks ke-4. Oke ya. Oke, selanjutnya saya langsung cepat saja ya. Oke, T-nya di mana? Sini ya. Oke, berarti di sini adalah 76 3454. Sini sama. Sini sama. Sini sama. I-nya naik lagi sini. Ya, kemudian T-nya mana? Oke, T-nya sini ya. T-nya sini. Artinya 89 di sini. Sini 444. Ini sama. Ini sama. Ini sama.
naik lagi I-nya di sini. Ya, kemudian sisanya T-nya di mana? T-nya di sini. Berarti berubah, bertukaran mereka. Ya, sini 3 4 5 4. Ini sama. Ini sama. I-nya naik lagi di sini. Ya, T-nya. Oke, T-nya di sini. Berarti di sini 889. Sini 3 4 5 4. Sini. Ini. I-nya naik lagi sini. Ya, T-nya di mana? T-nya tetap di sini. Artinya ini adalah yang paling kecil di antara sisanya. Artinya I-nya di sini, T-nya di sini. Ya. Oke, untuk iterasi ini kita cukup sampai iterasi 8. Ya, iterasi 8 ini pasti sudah berurutan. Kita lihat 3 yang paling kecil, 3, 4, 5, oke, 6, 7, 7, 6, 8, 9, 4, 5, 3, 4, 5. Oke. Sudah berurutan ya. Ya. Jadi pada proses ini pasti angkanya atau nilainya sudah berurutan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke insertion sort ya. Insertion sort. Jadi algoritma ini seperti apa? Jadi insertion sort ini algoritma sorting dengan membandingkan nilai sebelumnya. Gitu. Ya, jadi akan membandingkan dengan nilai sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi nanti dia ngeceknya mundur ke belakang. Dari misalnya kita udah sampai ke indeks 5 ya nanti ngeceknya di indeks 4, 3, 2, 1, 0. Seperti itu. Ya. Sampai ke posisi awal selama bernilai true. Maksudnya bernilai true apa? Selama nilai ini, kalau misalnya kita mau ascending, selama nilai ini lebih kecil dari nilai-nilai sebelumnya, itu akan terus-menerus dilakukan. Ya, perubahan nilai tersebut. Ya, kalau misalnya ada ascending berarti selama nilai ini lebih besar dari nilai-nilai sebelumnya, nanti dia akan terus terus berpindah nilainya. Oke. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah ini ya, dimulai dari indeks 1 ya, bukan dari 0. Mulainya adalah dari indeks 1 ya. Misalnya awal mula kita akan indeks awal kita inisialkan dengan I ya, kemudian membandingkan dengan nilai sebelumnya. Jika lebih kecil akan bergantian nilainya akan bertukar ya. Misalnya nilai sebelumnya diinisialkan dengan T ya. Jadi nanti akan T ini kalau misalnya dia lebih kecil deh. Oke ya. Dia akan terus mengecek. Selama nilai tersebut lebih kecil, dia akan terus bertukar. Jadi selama proses pertukaran tersebut, nilai-nilai semua ini akan bergeser. Ya. Selama proses pertukaran nanti variabel temporary juga selalu ada peran di sana. Kemudian proses dilakukan terus-menerus selama I kurang dari T. Ya, jadi selama I kurang dari T, ini nanti akan terus-menerus dia bertukar. Tidak sekali saja, melainkan terus-menerus selama memang I ini lebih kecil dari T. Kemudian selanjutnya adalah I akan bertambah satu demi satu. Dimulai dari indeks 1, nanti akan selanjutnya setelah proses ini selesai, I akan bertambah. Jadi dimulai dari indeks 2. Nanti indeks 2 akan dibandingkan dengan indeks sebelumnya yaitu 1 dan 0. Setelah selesai nanti I-nya bertambah lagi menjadi indeks 3. Ya, indeks 3 nanti akan dibandingkan dengan mana? Indeks 2, 1, 0 dan seterusnya. Oke, kita langsung praktek saja. Oke, kita langsung coba praktekkan untuk yang insertion sort. Ya, gimana cara insertion sort ini mengurutkan ya. Kita masih bermain di ascending ya. Oke. Ini angka yang sama dengan yang tadi ya. Gimana sih cara insertion sort ini? Yang pertama, seperti yang saya sebutkan, kita mulai dari I-nya ini pada posisi indeks 1.
Ya, indeks 1. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Ini dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu ya, ini dibandingkan dengan sebelumnya. Oke. Ketika dibandingkan dengan sebelumnya, oke ya. T ya, misalnya di sini ya T ya. Apakah I ini lebih kecil dari T? Ketika iya, si si T ini pindah ke 1. Angka 3-nya di keep dulu. Ya, jadi angka 3-nya diamankan dulu. Baru si T ini atau indeks ke 0 ini, nilai indeks ke 0 ini akan pindah ke indeks 1. Kayak gini. Ini sama ya. Ini nggak berubah sama sekali. Kita nggak ngutak-ngatik nilai pada indeks setelahnya. Kemudian selanjutnya kita cek lagi apakah ada indeks sebelumnya lagi, ya, ataukah ada ya indeks sebelumnya lagi. Tentu jelas tidak, karena indeks paling awal adalah 0. Artinya ketika tidak ada, baru si 3 ini masuk ke sini. Oke, selanjutnya seperti apa? I-nya naik dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah ini lebih kecil dari sebelumnya? Apakah nilai pada indeks I ini atau indeks 2 ini lebih kecil dibandingkan sebelumnya? Tidak. Artinya selesai. Tidak ada proses yang dilakukan. Ya. Artinya pada iterasi kedua nilainya sama. I-nya plus 1 lagi. Yang tadinya pada indeks kedua, I-nya berubah menjadi indeks ke-3. Ya. Indeks ketiga sama. Kita cek dengan sebelumnya. Kita cek apakah nilai pada indeks I, ya, 3 ya, indeks 3. Indeks I itu sama dengan indeks 3. Nilai pada indeks I lebih kecil dari sebelumnya? Tidak juga. Artinya nilai ini tetap. I-nya naik lagi. Ini lebih kecil dari sebelumnya? Tidak. Nilainya tetap. Kebetulan ini ya, ini kebetulan. Ya, I-nya bertambah 1 lagi. Oke, nah di sini dia ya. 3 lebih kecil dari nilai sebelumnya ya. Nilai pada indeks I atau nilai pada indeks 5 lebih kecil dibandingkan indeks 4 atau tidak? Iya, artinya apa? Indeks 4 pindah ke sini. Ya. Kemudian selanjutnya, oke, T-nya pindah lagi. Nilai 3, jadi pembandingan tetap I. I lebih kecil daripada nilai pada indeks ke T atau nilai pada indeks ketiga. Ya. Artinya ini pindah nilainya. Nilai 3 di mana? Sekali lagi saya ingatkan, nilai 3 kita amankan, kita pegang. Atau kita masukkan ke dalam variabel lah, kita amankan dulu ya. Ya, ini terkecilnya ya. Kemudian selanjutnya, oke, masih true ya. Kalau masih true, dia akan terus jalan. Dia akan terus membandingkan dengan nilai pada indeks sebelum-sebelumnya. 3 lebih kecil dari 67? Iya. 67 pindah. Ya. 3 lebih kecil dari 45? Iya. 45 pindah. 3 lebih kecil dari 3? Tidak. Karena lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Ya. Artinya apa? 3 ini pindahnya ke sini. 3 ini tetap. Ini dia. Ya. Yang ini nilai pada indeks setelahnya ini tidak berubah sama sekali. Ingat, tidak berubah sama sekali.
sekali. Oke, ini pada iterasi kelima. Ya, kita masuk ke iterasi 5. Iterasi kelima, I-nya di sini. Ya. Ini lebih kecil dari ini? Ya. Ya. Anggapannya dia tuh sebenarnya kayak geser gitu. Ya. Yang I ini kayak geser gitu sebenarnya. Seakan-akan geser. Padahal sebenarnya ini tuh disimpan tuh. Tapi kalau misalnya lebih mudah dalam pemahaman, ini sebenarnya kayak geser, cari posisi yang tepat. Sama kayak tadi 3. Geser, geser, cari posisi yang tepat. Oke, ini yang tepat nih, posisinya di sini. Yang lainnya pada geser semua, itu ada pindah. Untuk insertion sort, ya ini ya. Ya ini insertion sort. Ini lebih kecil dari ini, ya. Maka ini pindah nilainya. Ini lebih kecil dari tadi ini ya. Ya, udah selesai. T-nya di sini, ini lebih kecil dari ini, ya. Maka pindah sini. T-nya pindah sini. Ini lebih kecil dari ini, tidak. Artinya yang berada pada posisi ini adalah I ini. Yang I ini posisinya pada indeks 4 sekarang. Yang ini ya sama. Ininya juga sama. Kemudian kita masuk ke iterasi 6, I-nya di sini. Ya, ini dibandingkan dengan ini ya lebih kecil. Geser. Dibandingkan dengan ini ya lebih kecil, geser. Dibandingkan dengan ini tidak. Artinya ini masuk di sini, ininya sama. Ininya sama. Masuk ke iterasi ke 7 ya. Ini lebih kecil dari ini? Ya. Ini lebih kecil dari ini? Tidak. Artinya posisi ini sekarang di sini. Posisi ini sama. Ini sama. Sekarang iterasi ke-8, I-nya di sini ya. Untuk insertion sort ini menggunakan semua iterasi ya. Kita masuk sini, kita bandingkan apakah lebih kecil? Tidak. Selesai. Artinya nilai inilah yang sudah berurutan. Ya. Pasti sudah berurutan. Nah, ini adalah insertion sort. Oke, kita sekarang masuk ke bubble sort. Oke, kita sekarang masuk ke bubble sort ya. Jadi bubble sort ini algoritma sorting yang seperti apa sih? Ya, jadi bubble sort ini metode sortingnya itu mengadopsi konsep bubble pada air, gelembung-gelembung pada air. Ya, dimana konsep gelembung ini nanti seharusnya gelembung kecil ya. Cuman di sini kebetulan contohnya adalah ascending, jadi gelembung besar nanti yang akan naik gitu ya. Anggaplah karena semakin tinggi kapasitas udaranya maka dia akan lebih memaksa untuk naik. Anggaplah seperti itu ya. Tapi konsepnya sama seperti bubble pada air. Ya. Jadi kalau namanya bubble itu nanti akan dilihat gelembung di atasnya itu lebih besar apa lebih kecil. Kalau kasus ascending ini ketika di atasnya ini atau di depannya ini ya, atau bubble biar enak gambarnya, di atasnya ini lebih kecil, maka gelembung yang lebih besar ini akan naik. Lebih kecil lagi, gelembung besar ini akan naik lagi. Ya, lebih kecil lagi, nanti gelembung besarnya akan naik lagi. Ya, sampai dia ketemu gelembung yang lebih besar lagi dari dia. Gitu, konsepnya seperti itu. Ketika dia udah ketemu dengan gelembung yang lebih besar lagi dan dia berhenti. Selanjutnya apa? Kita mulainya dari gelembung, ini masih di iterasi yang sama ya. Kita melanjutkan dari gelembung yang lebih besar ini. Selanjutnya gelembung besar ini yang akan dicek di atas sisi gelembung besar ini apakah lebih kecil atau tidak. Ketika lebih kecil, gelembung besarnya ini akan naik lagi, lebih kecil naik lagi, terus ketemu yang lebih besar lagi, dia berhenti sampai di sana. Ya, kita melanjutkan yang gelembung yang lebih besarnya itu lagi sampai indeks terakhir. Indeks ya pengecekannya gelembungnya itu H-1 length -1 ya.
Seperti itu. Itu baru iterasi pertama. Iterasi kedua sama seperti itu. Ya, jadi gelembung yang lebih besar akan naik. Terus sampai nemu gelembung yang lebih besar lagi dari dia. Baru berhenti. Selanjutnya masih di iterasi yang sama, kita melanjutkan pada gelembung yang lebih besar tadi. Terus naik dan seterusnya. Ya, ini adalah konsep dari bubble sort. Dimulai dari indeks 0, ya, nilai awal atau I nanti akan melakukan pengecekan satu demi satu. Terus dibandingkan dengan nilai pada indeks setelahnya. Ya, anggaplah ke atas itu setelahnya ya. Nanti kita gambarannya tetap horizontal nanti. Ketika ada yang lebih kecil, posisi nilai akan saling bertukar atau seperti bubble. Gelembung besar akan naik ketika ketemu gelembung kecil. Ketika nilai pada indeks setelahnya lebih besar, maka posisinya berhenti. Gitu, dan dilanjutkan dan nilai yang lebih besar setelahnya. Ya, jadi naiknya itu dilanjutkan pada gelembung yang lebih besar tadi. Ya. Kemudian terus dilakukan hingga tidak ada nilai yang lebih besar dibandingkan nilai setelahnya lagi. Ya, atau nanti kita akan mengecek sampai min 1 lah, min 1. Oke, kita langsung praktek saja. Oke. Anggap ini adalah gelembung-gelembung. Semakin besar nilai, semakin besar gelembungnya. Ya, bubble-nya tuh semakin besar. Ya. Kalau misalnya teman-teman, ya, biar kita sama semua ya, jadi gambarnya kayak gini. Jadi yang paling bawahnya adalah ini, ya, atau dalam bejana sebuah air, bawahnya adalah ini, atasnya adalah ini. Gitu ya. Artinya nanti gelembungnya akan ke sana, ke kanan. Ya, kita langsung praktekkan saja. Yang pertama kita mulai dari indeks 0. Ya, kita akan mulai dari indeks 0. Oke, langsung kita akan melakukan pengecekan. Ya. Ya, si gelembung ini lebih besar nggak dari setelahnya? Tadi kan kalau kita ngomongin ascending, artinya ketika lebih besar dia akan pindah. Dia akan naik kalau gelembungan gitu ya. Dia akan ke kanan. Nah, kita akan lihat 45 lebih besar nggak dari 3? Iya. Artinya 3 ke sini, 45 di sini. Atau gini aja. Oke. 45 lebih besar dari 3? Iya, lebih besar. Artinya 45 ini pindah ke kanan. 3-nya ke kiri. Ya. Selanjutnya 45 lebih besar nggak dari 67? Tidak. Artinya 45 berhenti di sini. Kemudian selanjutnya apa? Kita melanjutkan dari sini yang lebih besar dari 45, yaitu 67. Gitu ya. 67. 67 lebih besar nggak dari 444? Enggak. Artinya dia tetap. Kita melanjutkan ke gelembung yang lebih besarnya lagi. 444 lebih besar nggak? 3454? Tidak. 444 tetap di sini. Kemudian kita mulai dari 3454. 3454 lebih besar dari 3 nggak? Iya. Artinya dia bergeser. 3-nya di sini. 3454 kita masih berlangsung. Jadi posisinya belum tentu di sini. Ya, posisinya belum tentu di sini. Kita cekkan lagi dan 76. Iya. Ya. 3454 3454 lebih besar daripada 76. 76 pindah ke sini. 3454 sama 89, iya lebih besar. 89 pindah ke sini. Sama ini, iya lebih besar. 889 pindah ke sini. Sama ini, tidak lebih besar. Artinya 3454 posisinya di sini. Selanjutnya apa? Oke, ini jelas yang lebih besar. Yang paling besar. Artinya nanti
sini ya. Jadi pada iterasi pertama pasti dua bilangan ini adalah yang paling besar. Pasti itu. Iterasi pertama pada bubble sort, dua indeks terakhir itu pasti yang paling besar. Itu sudah bisa dipastikan. Ya, kita lanjut. Di sini, ya, kita masuk ke iterasi kedua. Ini iterasi pertama hasilnya kayak gini ya. Iterasi pertama hasilnya kayak gini. Iterasi kedua, oke, kita lanjut. Dari mana? Dari awal lagi. Ya, kita mulai dari awal lagi. Oke, kita lihat. Gelembung 3 lebih besar nggak dari ini? Enggak. Posisinya tetap. 45 lebih besar nggak dari? Enggak. Posisinya tetap. 67 lebih besar? Tidak. 44 lebih besar? Iya. Artinya si 3 ini pindah ke sini. Ya. Masih 444. Ya, masih 444. 444 sama 76? Iya. 76 pindah ke sini. 444 sama 89? Iya. 89 pindah di sini. 444 sama 889? Tidak. 444 posisinya di sini. Kita masuk di sini sekarang. 889 sama 3454? Tidak. Jadi 889 tetap di sini. Oke ya. Kemudian selanjutnya ini jelas sudah paling besar kedua, dan ini sudah jelas paling besar pertama. Pada iterasi kedua, 3 terakhir udah pasti sudah mengurut yang paling besarnya. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya ngapain? Sama ya. Oke, kita melanjutkan pada iterasi ketiga. Sama iterasi ketiga, kita mulai lagi dari awal. Kita lihat gelembung 3 dan gelembung-gelembung seterusnya ya. Ini udah pasti sudah terbesar ya, kita warnai saja. Kita warnai apa ya? Orange deh. Oke, tadi iterasi ke sorry orange ya. Oke, iterasi kedua sudah pasti 3 terakhir ini adalah yang sudah mengurut besar kecilnya ya. Ini terbesar pertama, terbesar kedua, terbesar ketiga. Ingat ya, ascending berarti dari kecil ke besar. Berarti ininya udah berurutan. Ini sebenarnya udah berurutan, yaitu keberuntungan saja. Tapi secara di lapangan belum tentu ini yang terbesar, belum tentu nanti. Gitu ya. Jadi belum tentu. Oke, kita lanjut. 3 dan 45 tidak lebih besar, tetap berarti 45 sama 67 tidak lebih besar. 67 dengan 3, nah lebih besar. Artinya 3 pindah ke sini. 67 dan 76 tidak lebih besar. Ya. 76 dan 89 tidak lebih besar. 89 dan 44 tidak lebih besar. 444, oke.
Ini adalah iterasi ketiga. 4 terakhir ini pasti sudah berurutan. Ya, kita lanjutkan. 3, 4, 5, tidak. 4, 5, 3, iya. 3 pindah ke sini. 4, 5 pindah. Oh ya, belum ya. 4, 5, 6, 7, tidak. Berarti posisi 4, 5 di sini ya. Kemudian 6, 7, 7, 6, tidak. 7, 6, 8, 9, tidak. 8, 9, tidak. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, secara secara tidak sengaja sebenarnya ini udah berurutan ya. Sebenarnya, tapi bubble sort belum bisa mengenali gitu. Belum bisa mengenali bahwa apakah ini sudah berurutan atau tidak. Gitu ya. Artinya proses harus selalu berjalan. Terus dilanjutkan ya. Nanti ini adalah yang sudah berurutannya, ini sudah berurutannya, ini sudah berurutan gitu ya. Nah, ini sudah berurutan. Nah, pada posisi iterasi 8 seharusnya sudah berurutan. Ya, karena ini nggak mungkin sudah nggak dibandingkan lagi gitu. Karena udah jelas pasti ini sudah berurutan dan ini udah pasti yang paling kecil. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah urutan. Nah, itu adalah proses dengan bubble sort ya. Ya, ini selection sort. Selection sort ini jelas iterasi pertama. Kita dimulai dari iterasi pertama yang jelas akan yang berurutan dulu ya. Ini pasti sudah berurutan gitu ya. Tiap iterasi ini. Ya, karena dimulai dari indeks I, iterasi pertama dicek dengan ini awalnya ya. Iterasi pertama dicek keseluruhan mana yang paling kecil, dapatlah ini yang paling kecil, maka 3 ke sini, 4, 5 ke sini gitu ya, dan seterusnya. Kemudian pada insertion sort, kalau insertion sort ini belum pasti berurutan ini. Ya. Jadi kapan dia pasti berurutan ya sudah pada iterasi terakhir gitu. Ini pasti sudah berurutan. Tapi belum bisa dipastikan indeks 012 akan secara secara bertambah satu demi satu angka yang berurutan tidak. Ya. Kemudian untuk bubble nanti akan terlihat dari akhir. Oke, mungkin sampai di sini ya materi dari saya. Nanti akan ada tugas dari saya, silahkan nanti mengerjakan dengan baik ya. Silahkan pelajari dengan baik. Kalau misalnya ada yang kebingungan bisa tanyakan. Yang penting teman-teman coba pahami dulu, kemudian coba latih gitu ya. Untuk minggu depan kita langsung praktek. Saya kira cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.